Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa aku ucapkan selamat beribadah puasa kepada semua saudaraku yang sedang menjalankannya. Semoga kita bisa menyelesaikannya sampai garis finish nanti. Oke, kali ini aku akan menjelaskan ya sebuah penjelasan, maka aku kasih tajuk Iran versus Israel, silogisme perang pelik yang kacau. Ya, jadi perang ya Iran versus Israel, silogisme perang pelik yang kacau, pelik show maksudnya ya. Ini sebetulnya video lama artinya sebelum perang sekarang ini terjadi, video ini sudah keluar ya. Dan aku juga merasa kok pelik gitu ya gitu ya, tapi aku nggak hiraukan gitu loh. Memang tak lihat dalam beberapa penjelasan dia itu sering kacau-kacau ya. Ada di sisi lain, tapi tidak tentang politis ya, tentang teologis ya. Akhirnya yang dia mau mutar balik, akhirnya diputar balik sama Romo dari Katolik ya. Aku juga sempat kaget, kan dia mualaf. Seharusnya kan pemahaman Alkitabnya kan canggih ya, tapi salah juga gitu. Tapi itu sudahlah ya. Ketika dia menjadi narasumbernya si Mensrea itu, siapa itu Mensrea itu ya, akhirnya kan tuh diputar balik sama Romo, dan aku nggak bisa bela karena memang dia salah gimana. Tapi itu hanya salah satu contoh aja lah ya. Ada lagi beberapa ketika dia berbicara tidak dalam konteks kristologi tapi dalam konteks islamologi juga gitu ya. Nah, kali ini perspektifnya politik, enaknya di kelompok nol ke politik gitu ya. Aku seperti tadi sudah lama tahu video ini dan aku hanya berkomentar, Felix kok gitu ya gitu. Karena aku posisiku itu begini, jangankan Iran, kalau ada pasukan tuyul yang menyerang Israel itu pun pasti aku dukung. Karena apa? Karena Israel itu begitu jahatnya sama saudaraku di Palestina, gitu. Jadi nggak lihat dia si A, si B, si C, nggak ngurus gue. Tuyul sekalipun kalau itu ada, dia nyerang Israel, maka aku dukung. Ya. Dukung dengan apa? Dengan apa yang kita bisa. Seminimal-minimalnya itu dengan doa. Ya. Jadi jangan malah nggak mendukung terus gembosi, itu yang jadi masalah. Dan jujur aku nggak tahu sebetulnya apa maksudnya Pelik mengeluarkan pernyataan itu, dan ini sepertinya di sebuah kajian. Kajian itu kan kita kan memberikan pemahaman kepada publik. Yang jadi masalah ketika pemahaman yang kita berikan itu salah diterima publik, kan menjadi pewarisan kesalahan jadinya. Ya. Jadi kacau gitu. Oke, sekali lagi yang tahu itu ya si Pelik. Kalau aku nggak tahu ya, apa sebetulnya niat dia membuat pernyataan seperti itu, aku nggak tahu ya. Oke, aku nggak begitu pandai bermain editing video, maka aku dengarkan aja ya untuk kalian, dan ini banyak kok. Dan aku komentaris karena sekarang video ini di blow up, dia viral lagi sesuai dengan keadaan sekarang sedang terjadi perang ya. Dan semoga saudara kita Iran mendapat perlindungan dari Gusti Allah Agung ya. Jadi aku sekali lagi jelaskan, video ini sebetulnya lama maksudnya sebelum terjadi peperangan seperti sekarang ini, video ini sudah ada ya. Dan aku melihat, aku hanya bicara dalam hati, Feli kok gitu ya gitu.
Nah, sekarang ini video ini dianu lagi, di blow up lagi. Jadi dia berseliweran di beranda-beranda handphone kita. Ya. Oke, supaya lebih jelas, aku nggak bisa editing, aku nggak pandai gitu ya. Kalau orang kan biasanya videonya ditampilkan gitu ya. Ini audionya saja ya. Kalau kita bahas tentang masalah Iran, apakah Iran menyerang Israel karena dia pro dengan Palestina? Jawabannya tidak. Karena Iran nyerang Israel karena dia diserang duluan, sederhana, gitu kan ya. Dan ada video tuh Netanyahu ngomong ke publik, bikin video. Apa yang dia bilang? Dia bilang begini, saya berbicara pada rakyat-rakyat Iran yang terhormat untuk dalam tanda kutip menggulingkan pemerintahan yang sekarang untuk balik lagi ke masa lalu. Tahu masa lalunya apa? Dia ngomong sendiri. Kita udah jelasin di kajian kita tuh. Apa masa lalunya? Iran sama Israel itu bestie. Baru tahu. Karena yang ngebuat kuil Sulaiman yang kedua itu Iran, itu Persia. Maka mereka dulunya bestie. Maka Netanyahu bilang, mari kita kembali ke masa lalu di mana kita bestian. Bahwa Sirus Agung itu adalah raja Persia yang luar biasa, itu membangunkan kuil Yahudi buat kami. Maka gulingkan pemerintahan Anda sekarang, lalu kemudian ayolah bareng-bareng kita main bola. Itu kata dia tuh. Artinya dia bukan untuk Palestina, dia justru pengen menjadikan Iran sebagai bagian bestinya dia. Paham sampai di sini? Jadi jangan juga kita heboh bahwasanya dia bantu orang muslim. Enggak juga. Itu memang kepentingannya Iran. Iran nggak mau juga dikuasai sama Israel. Karena sekarang masih bestian sama Rusia dan Cina. Mumet ya? Nah ini pembelajaran namanya. Oke, cukup ya. Katanya Felix ini pembelajaran. Iya Lik, tapi kamu memberikan pelajaran yang salah. Ya, kamu memberikan pelajaran yang salah. Maka pesan aku, perbanyak literasimu supaya kamu ngerti. Oke, tak jelaskan pelan-pelan dari belakang. Ya, aku jelaskan dari belakang tentang Cyrus. Ya, Cyrus itu raja dari Persia, Parsi. Jadi ceritanya gini, kalau kita baca kitab Perjanjian Lama, ya, bangsa Israel itu dihajar oleh Nebukadnezar, raja Babel, ya, Babilonia. Lalu kemudian dia dibawa semua ke pembuangan di Babel. Itu tajuknya tentang pembuangan di Babel. Dan itu sudah gue bahas ya. Tapi waktu itu gue masih punya channel satu. Ini kan channel gue yang khusus untuk politik. Ya, di channel yang tentang teologis sudah pernah gue bahas. Sampai kan itu jadi lagu yang lagu disco itu loh. River of Babylon gitu. Lagu disco tahun-tahun 79 itu lagu disco Boney M. Itu kan lagu itu dibikin dengan itu anunya di Jerman itu anunya rekamannya dibikin dengan mengambil perspektif bagaimana pembuangan bangsa Israel di Babel. River of Babylon itu nggak tahu tahun 79 atau mungkin lebih kesini lagi ya, nggak tahu tahun berapa, jelas lagu lama. Boney M, kamu boleh cari. Itu ceritanya tentang bagaimana sejarah bangsa Israel. Kan memang bangsa Israel kan begitu, diperbudak di Mesir. Nah, yang ini di Babel atau Babylon karena ditaklukkan sama Nebukadnezar. Akhirnya Nebukadnezar kan berpulang, tewas, ya. Apakah dia tewas dalam pertempuran ataukah meninggal biasa? Tapi ketika itu Nebukadnezar sudah nggak berkuasa, sudah terjadi terjadi pergantian kekuasaan, ya, terjadi pergantian kekuasaan. Pada saat itu Persia masuk lewat si Cyrus ini, ada yang bilang Cyrus gitu ya. Ya. Jadi memang bangsa Persia, bangsa Iran nanti kalau di kitab Perjanjian Baru itu disebutnya Majusi. Makanya nanti akan aku bahas juga kalau ada waktu.
Ketika orang Israel belum tahu, orang Majus yang jauh-jauh dari timur sudah tahu. Jadi sebetulnya panitia Natal pertama itu bangsa Majus. Jadi kalau Majus, Persia, Iran itu sama, penyebutannya aja beda-beda. Ya, tapi kita berbicara di Perjanjian Lama dulu sesuai alur yang dia sampaikan. Ya. Babylon ditaklukkan sama Parsi. Di sanalah si Kirus ini mengeluarkan kebijakan. Makanya dia juga sama orang Israel diberi gelar Mesias. Jadi Sirus itu bagi orang Israel Mesias karena begitu besar jasa si Sirus itu menolong bangsa Israel. Akhirnya apa? Dia mengeluarkan kebijakan. Ya, oke, kamu pulang ke negaramu. Pulang ke Israel maksudnya, kamu pulang. Bahkan tidak hanya di situ, pembangunan kuil tadi itu disupport dana oleh Sirus ini, Raja Persia ini. Disupport dana. Nah, kalau dalam diskusi lepas itu aku pernah diskusi kenapa sampai begitu ya. Nah, itu ada begini, cuman ini kan prediksi ya. Karena Sirus juga mau memanfaatkan Israel sewaktu-waktu apabila Sirus mendapatkan serangan, kan dia bisa memanfaatkan Israel untuk bantu dia. Gitu loh. Jadi ini politik, memang agama dan politik itu gimana ya? Kadang-kadang bersentuhan. Seperti ini aku agak sulit akan menjelaskan apa yang sedang terjadi itu aku taruh di channel politik yang ini yang sudah limo ini atau di channel Subandi Sukoco yang khusus bahas tentang agama. Itu kadang-kadang aku sendiri bingung gitu. Karena memang mereka terjadi titik temu, meeting point antara politik dan agama. Itu politik, artinya apa? Lu kan pernah gue bantu, sekarang gue perlu lu bantu gue dong. Nah, gitu loh. Ada yang mengatakan kenapa Sirus mengambil kebijakan itu? Ya karena satu waktu kalau Sirus butuh Israel, dia tinggal ngontak aja. Nah, disitulah nanti kan kalau di Al-Quran itu disebut siapa itu Uzair ya, Uzair anak Allah gitu ya kan di kalau di Alkitab di Perjanjian Lama disebut yang menulis kembali Torah ketika pulang ke Babel ya, yang dia kalau nggak diberhentikan itu dia akan lebih hebat daripada Musa ya. Siapa Uzair kalau di Al-Quran Uzair gitu ya, di Alkitab gue error siapa lupa gue ya. Dan akhirnya seperti gue bilang tadi ya, dapatlah gelar sebagai Mesias. Jadi bagi orang Israel Mesias itu banyak, salah satunya Sirus walaupun dia bukan Bani Israel, cuman jasanya itu ya dihormati oleh Bani Israel maka diberi gelar Sirus. Terus pertanyaan gue, dalam konteks ini apa bisa dibilang bahwa Persia bestie dengan Israel? Kan nggak bisa, karena nggak egaliter dia. Israel itu ada di bawah otoritas Persia. Persia yang ngentas dia dari pembuangan di Babel yang sudah dijadikan budak, dijadikan orang buangan oleh kerajaan Babel di bawah Nebukadnezar. Ditolong sama Persia. Terus lu bilang Persia sama Israel bestie gitu. Kok lucu. Itu nggak egaliter. Yang paling tepat itu ya Persia menolong Israel atau Israel ditolong Persia. Itu karena nggak ada kekuatan Israel saat itu. Gitu loh. Makanya sebetulnya kalau gue kan berkali-kali bilang ya, peristiwa apa yang ada di Palestina itu sebetulnya politik sudah terbukti kan sejak zaman dulu itu, zaman Moshe Dayan, sejak zaman siapa presiden Mesir yang tertembak itu, sampai sekarang nggak kelar-kelar, nggak bisa dibawa ke politis, bawa ke teologis dengan kesadaran bersama hidup damai, baru bisa. Ya. Anwar Sadat, sejak awal Anwar Sadat dulu masih Minahen Begin, ada lagi Jagal juga Ariel Sharon. Jadi gue ikuti terus sebelum Ehud Barak ini. Kalau si ini kan ini
imigran dari Eropa si Netanyahu ini. Ya, jadi jangan bilang dulu mereka bestie, enggak, orang itu ditolong kok. Makanya kalau tahu sejarah itu sebetulnya Iran itu disungkani sama Israel. Orang dia dulu dibantu kok, dientasno kok. Kalau ngomong Betawi, lu sunat gue yang mangku ya, sekarang kok ngelawan gue. Gitu. Makanya nanti kok bila perlu gue bikinkan video ya. Amerika lewat si Trump ini salah pilih lawan. Dia nggak tahu bagaimana sejarah bangsa Persia, bangsa Iran. Ini superpower era dulu. Ada berapa superpower? Ada Persia, ada Babel, ada Romawi, ada Yunani. Ini 4 besar. Amerika belum ada di peta bumi. Ini sejak zaman perjanjian lama mereka sudah biasa perang. Mau dilawan. Salah pilih lawan lu, Donald. Ya. Oke, jadi gue bilang bukan bestie, jangan bilang bestie gitu ya. Ya, kalau bestie kan kesannya mereka berakrab-akraban, enggak. Itu juga ada kepentingan politiknya. Karena apa? Persia, Iran itu mengentasno si Israel itu, gitu loh ya. Oke. Terus kok dibawa ke kekinian? Yang ngajak main bola kan si Netanyahu. Terus ngapain lu kait-kaitkan? Itu kan urusannya Netanyahu. Lu kait-kaitkan dengan Iran. Iran kan nggak gubris. Netanyahu mau ngomong apa itu kan urusannya si Netanyahu. Kenapa? Aku heran. Gimana kerangka berpikir seperti ini? Banyak belajar kamu, Lik. Ya. Banyak belajar. Ya. Pertama pesanku itu jangan ada asobiah. Kita diikat oleh satu tali Allah yang bernama La ilaha illallah. Di sana kita ketemu. Jadi silakan saja berorganisasi. Gue juga banyak teman-teman gue, ada 2 orang sering diskusi ke sini dari HTI. Nggak apa-apa. Gue berteman dengan siapapun. Itu saudara kita. Jangan karena bendera organisasi beda terus asobiah gitu. Gue sih tidak ngomong elu asobiah, gue ingatkan kalau asobiah sebaiknya jangan. Gitu ya. Jangan. Jadi sudah berangkat ke Palestina enggak, melepaskan 1 peluru aja enggak, ngapain aja enggak, terus ada orang ke sana dikomentari dan itu enggak baik. Ya seharusnya didukung. Ya, minimal kita kalau nggak bisa apa-apa doa lah ya. Seperti sekarang ini aku nggak bisa apa-apa, aku hanya bisa doa ya. Aku doakan semoga Gusti Allah Agung memberikan kemenangan kepada saudaraku di Iran sana. Gitu. Oke. Tadi sudah menjelaskan ya, bukan bestie. Kalaupun ngajak main bola itu ya ngajak Iran kan nggak mau. Ngapain dikait-kaitkan? Ya. Ya. Itu bukan sebuah alasan karena Netanyahu ngajak main bola bahwa Iran itu nggak punya maksud untuk membela Palestina, nggak begitu. Ya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita maju ke depan. Tadi kan aku dari belakang jelas. Ya. Silogisme yang ditarik oleh si Pelik ini kacau. Dia nggak pernah baca Al-Quran atau baca Al-Quran dia nggak, minimal dia baca mulai ayat Al-Baqarah nomor 190 ayatnya. Kalau nggak salah nanti kamu baca. Lebih baik lagi, lebih komprehensif lagi, kamu kumpulkan semua ayat tentang perang. Supaya kamu tahu bagaimana Al-Quran mengatur orang Islam itu berperang seperti apa. Supaya kamu ngerti, Li. Karena kamu itu menarik silogisme dari 2 premis, tapi silogismemu itu kacau. Premis Israel, premis Iran, ya, lalu kamu bikin silogisme, kesimpulanmu bahwa Iran itu tidak menolong, tidak membela Palestina walaupun dia menyerang Israel. Kan gitu silogisme yang kamu bangun. Kok gitu kamu, Lip?
Sekali lagi aku nggak tahu tujuanmu ngapain kamu ngomong gitu. Ya. Sekarang aku jelaskan. Kalau kita bertanya ya di dunia ini, di muka bumi ini, salah satu tata kelola negara yang Qur'ani itu mana? Maka tidak ada satu nama kecuali Iran. Arab Saudi pun bukan. Walaupun Islam lahir di sana. Arab Saudi itu monarki. Iran itu ya tata kelola negaranya itu ya Qur'ani dibanding yang lain. Meskipun ya sedikit karena peradaban ya, ada demokrasinya juga diambil sedikit ya ketika pemilihan presiden. Tapi presiden itu kan otoritasnya masih di bawah yang namanya ayatullah. Jadi keputusan puncak itu di ayatullah. Disinilah terjadi seperti zaman Nabi. Makanya kalau bilang zaman sekarang nggak bisa ulama sekaligus umaro. Buktinya Iran bisa tuh. Buktinya Iran bisa. Ayatullah itu adalah ulama yang merangkap umaro. Nggak terpisah. Terpisahnya itu kan setelah zaman para sahabat ya. Terjadi pergolakan, terus ulama sendiri, umarok sendiri sampai sekarang. Itu pun sebetulnya nggak apa-apa kalau ulama sama umarok mau kerjasama untuk kepentingan umat. Yang jadi parah kalau ulama dimata-matai umarok atau umarok dimata-matai ulama dengan kepentingannya masing-masing. Itu yang jadi biang kerok gitu loh. Nabi itu ulama sekaligus umarok. Itu yang dicontohkan. Dan itu hanya ada pada Iran. Ayo kalau ngomong, di bumi ini mana selain Iran yang ada seperti itu? Artinya mereka menapatilasi Kanjeng Nabi. Itulah yang aku bilang ya, hilangkan asobiah. Ya, bagaimana ya Ayatullah ini ya, nanti aku bikin tentang bagaimana wafatnya Ayatullah ya, video tersendiri. Beliau sangat mencintai Kanjeng Nabi. Kita kan umat Islam juga mencintai Kanjeng Nabi. Akankah kita tidak mendukung orang yang mencintai orang yang kita cintai? Logika sederhananya itu di situ. Sedangkan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi aja belum tentu setara dengan kecintaan Ayatullah kepada Kanjeng Nabi. Gitu loh. Jadi logika sederhananya begitu. Kita harus mencintai orang yang mencintai orang yang kita cintai. Nah, otak lu sanggup nggak menerima pernyataan gue? Kalau kita orang Islam nih, kita harus mencintai orang yang mencintai Kanjeng Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kita orang Islam mencintai Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Kalau soal perbedaan, selamanya perbedaan itu ada. Para sahabat juga beda, tapi kan mereka tetap berkawan, bersatu. Ya. Jadi, aku jelaskan, mereka itu berbasis tata kelola negaranya itu dengan Quran. Jadi kalau kita pakai ilmu modern, mereka itu teokrasi, bukan demokrasi. Meskipun demokrasinya ada dikit itu, dicampur, mix gitu ya. Karena apa? Karena peradaban tadi itu. Di sana demokrasi ada, bukan nggak ada. Tetapi basic awalnya itu teokrasi. Di mana seorang pemimpin itu ulama sekaligus umaro. Karena dia akan menentukan nasib dari sekian umat yang dia bawahi. Gitu loh. Ya. Nah, sekarang Felix, kamu buka Al-Qur'an. Kumpulkan semua ayat-ayat tentang perang dalam Al-Qur'an. Bagaimana orang Islam itu diatur. Jadi orang Islam itu perang juga punya aturan. Enggak sakarepe dhewe. Gitu. Ya, enggak sakarepe dhewe, ada aturan. Paling tidak lu bacalah Al-Baqarah surat kedua ayatnya 190 lu baca. Bagaimana tentang perang itu? Seperti kemarin gue dapat bocoran, itu sebetulnya kan antara Amerika dan Israel itu kan nggak sepakat. Israel suruh dulu nyerang, Israel nggak mau. Amerika aja serang dulu, Amerika nggak mau. Akhirnya sama-sama nggak mau, akhirnya Israel yang nyerang Iran dulu.
Karena secara hukum positif juga siapa yang nyerang duluan itu yang salah. Itu hukum positif. Jadi Al-Quran itu selaras dengan hukum positif gitu loh. Bagaimana hebatnya Al-Quran? Kalau kamu ngajinya goblok ya nggak ngerti gue. Bagaimana canggihnya Al-Quran? Perang saja diatur. Nanti kamu baca, kamu kumpulkan semua ayat-ayat tentang perang. Ini menjawab, ya tadi kan silogisme yang kamu bangun kan, Iran itu menyerang Israel karena dia diserang Israel, bukan untuk membela Palestina. Silogisme yang kamu bangun kan begitu. Dari premis Israel dan premis Iran kamu bangun silogisme seperti itu. Jadi kamu itu akan mendegradasi bagaimana kepedulian Iran terhadap saudaranya di Palestina. Kan begitu maksudmu. Premismu itu yang kamu bangun silogismenya mengeluarkan seperti itu. Jadi peran Iran itu mau kamu bikin kempes lah gitu gampangannya. Enggak, Iran enggak ada kepentingan sama Palestina. Dia nyerang Israel bukan untuk bela Palestina tapi karena dia diserang. Kan itu silogisme yang kamu bangun. Kok gitu kamu? Makanya banyak ngaji ya. Karena kamu kan termasuk ustadz-ustadz top lah, berseliweran di dunia medsos, dunia apa gitu. Kalau kamu ustadz top artinya kamu banyak yang ngomong. Lah kalau omonganmu diterima orang banyak dan ternyata omonganmu salah, berarti kan kamu kan mewariskan kesalahan. Kasihan orang-orang jadi ikut salah semua gitu. Ya, maka tidak ada satu jalan, ikro, kamu ikro. Nggak ngerti tanya gitu ya. Jangan cangkem wis ngomong rono ngomong rene dan itu keliru. Gitu ya. Gue dapat pengakuan pesanan videonya di mana? Yahya Sinawat itu ya, Yahya Sinawat atau siapa namanya itu. Dia sendiri ngomong yang bela kita itu Persia. Persia itu bukan Arab. Bahkan saudara Arabnya sendiri nggak ada yang bela dia. Ayo ngomong, mana Arab yang bela Palestina? Nggak ada. Semua pada hidup zona nyamannya sendiri-sendiri. Bahkan bergandengan tangan dengan kelompok-kelompok yang mendaki supaya Palestina tetap kacau seperti itu. Bahkan rumahnya dijadikan pangkalan. Lah kalau si Yahya aja ngomong begitu, masa si Pelik lebih tahu daripada si Yahya tentang Palestina? Yahya itu ngomong bahwa Persia, Iran, Majus itu yang bela dia. Saudara Arabnya yang lain diam aja nonton. Kok lu bisa bilang ya Pak, Iran itu tidak membela Palestina, dia punya kepentingan sendiri, makanya dia menyerang Israel itu karena dia diserang. Itu kan goblok gitu. Kamu belajar tentang bagaimana Islam mengatur perang ya, itu di Al-Quran ada, kamu baca di surat yang tadi aku bilang, atau kamu kumpulkan. Jadi ada tafsir Quran bil Quran, nanti Quran bil hadis, Quran dengan nature, ini ada banyak macam caranya, tinggal konteksnya gimana. Kumpulkan semua ayat-ayat tentang perang, kamu tahu. Paling tidak kalau kamu nggak punya waktu karena kamu sibuk, baca surat Al-Baqarah ayat 190. Di situ dinyatakan ya, kita itu memerangi kalau kita diperangi. Dalam konteks yang kamu bilang, kita itu menyerang kalau kita diserang. Jadi kenapa Iran itu menunggu? Karena aturan Al-Quran begitu, mereka kan teokrasi. Tata kelola negaranya itu berpijak pada Quran. Quran nggak boleh kita nyerang, maka dia nggak mau nyerang duluan. Ketika dia diserang Israel lah baru Iran membalas. Karena silogisme yang kamu susun itu sama-sama tidak punya korelasi kalau kita belajar ilmu statistik dengan premis yang kamu bangun. Nggak ada korelasinya. Karena kalau ada korelasi bisa tak balik itu. Itu kan harus linear. Berarti kalau Iran menyerang duluan Israel, itu bukti bahwa Iran peduli terhadap Palestina.
Kan gitu jadinya. Kan harus linier. Gitu loh. Iya kan? Kan harus linier. Kalau kamu bilang ya Iran itu menyerang Israel karena dia diserang, bukan karena membela Palestina. Ya. Oke, ya wes tak layani. Sekarang aku bikin dia linier. Ya, aku bikin linier. Berarti ya, kalau Iran yang menyerang duluan itu harus kamu terima sebagai bukti bahwa Iran membela Palestina. Harus begitu. Gitu loh. Tapi apa benar begitu? Kan enggak. Lalu bagaimana cara melihatnya? Ya lihat aja faktual. Apa yang diberikan untuk Palestina oleh bangsa Iran, gitu loh. Karena premis-premis itu ya dengan silogisme yang kamu bangun itu nggak berkorelasi, jadinya salah kabeh. Ya, tahu kamu? Ya, tahu nggak kamu? Baca ayat-ayat tentang perang dalam Al-Quran. Maka aku bilang sekali lagi, dalam Islam itu perang itu defensif, bukan ofensif. Kita tidak boleh menyerang. Kita boleh menyerang kalau kita diserang. Lu tahu kagak? Lalu kenapa Iran itu menyerang Israel? Ya karena dia diserang. Jadi posisi Iran tuh membalas. Kenapa begitu? Karena mereka teokrasinya berpijak pada Quran. Quran ngajarin begitu. Gitu loh ya. Jangan lu ngomong itu bukan karena membela Palestina. Dia nyerang Israel karena dia diserang. Ya jelas aja lah. Mana mungkin Iran nyerang duluan. Gitu loh. Ya, jadi pesan aku, Pelik, ya. Banyak-banyak belajar. Ya. Karena kamu ini kan bisa dikatakan termasuk ustadz top lah ya, top, banyak pengikutnya, ya banyak yang ngaji sama kamu, ya. Ya yang aku khawatirkan seperti tadi, ya, lu memberikan pernyataan, memberikan kajian lu salah, kadung diterima oleh mustami, oleh orang banyak, padahal yang diterima itu salah, gitu loh. Tuh, dan berikutnya gue nggak bilang lu asobia, tapi gue hanya mengingatkan jangan asobia. Pada saat ini kalau kita selemah-lemah keadaan, kalau lu punya duit kirim duit ya nggak apa-apa. Kalau lu punya M16 kamu kirim ke sana atau AK-47 ya nggak apa-apa. Atau lu sendiri berangkat ke sana ya bagus-bagus saja. Ya, tapi yang aku bilang selemah-lemahnya kita, minimal kita kalaupun nggak bisa ke sana, nggak bisa bantu apa-apa karena kondisi masing-masing punya keterbatasan, kita doa semoga Gusti Allah Agung memberikan kemenangan kepada Iran, karena bagaimanapun perspektif Iran itu mewakili Islam. Jadi tidak ada lagi yang mau sembarangan sama Islam. Supaya berwibawa, wibawa Islam itu terjaga. Kan Ayatullah kan ngomong soal Iran hangus nggak ada masalah, Iran selesai nggak ada masalah. Yang penting Islam tetap terjaga. Kan di situ. Ya. Aku kira sampai di sini dulu, semoga penjelasan ini bisa memberikan pencerahan kita bersama. Sekali lagi selamat berpuasa dan semoga puasa kita bisa kita tunaikan sampai garis finish. Sama-sama jangan lupa kita mendoakan saudara kita di Iran, semoga selalu dalam perlindungan Gusti Allah Agung sehingga tidak ada lagi yang mau macam-macam memandang sebelah mata Islam. Ya. Di sini aku tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.